Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Hari ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 dengan judul induksi matematika. Nah, induksi matematika ini dia punya materi pengantar yang namanya notasi sigma. Nah, notasi sigma inilah yang akan kita bahas terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke materi pokok induksi matematikanya. Materi notasi sigma ini erat sekali kaitannya dengan materi barisan dan deret aritmetika. Siapa nih yang masih ingat pelajaran barisan dan deret aritmetika? Kalau nggak salah kalian pernah belajar materi ini di kelas 3 SMP ya. Oke, misalkan yang kakak buat ini 4 ditambah 11 ditambah 18 ditambah 25 ditambah bla 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 bla, kemudian ditambah lagi 53 misalnya. Nah, yang kakak buat ini adalah merupakan suatu deret, yang mana ini adalah sebuah deret aritmetika. Deret aritmetika itu dia memiliki yang namanya beda. Beda adalah jarak dari suku pertama ke suku kedua, atau suku kedua ke suku sebelahnya, atau suku sebelahnya ke suku sebelahnya lagi, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan suku pertama. Kalau dalam matematika itu suku pertama itu disingkat dengan U1 ya. U2, U3, U4 dan seterusnya. Ini bla 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 bla. Ini kan banyak angkanya ya. Ditambah misalnya berapa lagi gitu kan. Kemudian 53 ini karena kita tidak tahu dia suku keberapa gitu. Berarti kita namakan dia suku ke N. N itu adalah sebuah nilai yang tidak kita ketahui gitu. Bisa jadi suku ke-20, 30 dan seterusnya gitu ya. Kemudian beda tadi, berapa beda dari deret aritmetika ini? Yaitu jarak dari 4 ke 11, atau bisa dengan kita kurangi U2 dengan U1. 11 kurang 4 berapa? Iya, 7. Berarti antar suku ini selalu memiliki jarak 7 ya. Nah, bisa dipastikan nanti dari suku keempat ke suku kelima, suku kelima ke suku keenam, 6 ke 7, suku ke-7 dan suku ke-8 dan seterusnya itu selalu memiliki jarak 7. Sampai nanti ke suku ke N-nya dengan suku sebelumnya itu pasti memiliki jarak 7. Kita punya rumusan. Rumusan deret aritmetika ini adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1, kita kasih kurung, dikali beda. Nah, kalian menemukan di sini ada A ya. A ini sama juga artinya dengan U1. Jadi A itu adalah suku pertama. Nah, apa kegunaan rumus ini? Kegunaan rumus ini nanti kalian bisa mencari suku ke N ini suku keberapa gitu. Atau kalian bisa mencari rumusan dari deret aritmetika ini. Jadi nanti kalian mau cari suku keberapa aja. Misalnya kalian mau cari suku ke-19 berapa ya kira-kira gitu. Kemudian kalian mau mencari suku ke-100 bahkan suku ke-1000 dari deret 4 tambah 11 tambah 18 tambah 25 ini. Suku ke-1000-nya berapa gitu. Nanti bisa kalian cari dengan rumus yang sudah kita cari menggunakan ini. Coba kita tes ya. Sekarang kita masukkan apa yang sudah kita ketahui dari soal. Yang kita ketahui dari soal adalah A ya. A berapa? 4. Karena A itu adalah suku pertama. Berarti A-nya 4. Oke, kita jadikan UN sama dengan 4
ditambah N, karena N-nya masih belum kita ketahui, berarti masih kita buatkan dalam bentuk N, kurang 1 kali beda apakah sudah kita ketahui? Iya, bedanya adalah 7, berarti kali 7. Oke, sekarang kita operasikan. Yang dalam kurung ini bisa kali 1 per 1 ke dalam ya. Oke, berarti 4 ditambah N kali 7, berarti jadilah dia 7N. Iya, betul. 7 kali min 1 berarti kurang 7. Sip. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan yang sejenis. Karena suku 7N ini tidak ada yang sejenis, tetap kita buat 7N. 4 dengan 7 dia sejenis, sama-sama konstanta ya. 4 kurang 7 bisa kita kurangi menjadi min 3. Oke, berarti UN kita, rumusan suku ke N kita adalah 7N kurang 3. Nah, inilah rumusan suku ke N kita gitu loh. Sekarang kalian ingin mencari misalnya suku kelima dengan rumusan yang sudah kita dapatkan ini, yaitu UN sama dengan 7N kurang 3. Coba kita cari suku kelima. Kita pindah ke samping kiri ya. Coba U5 sama dengan, rumusannya adalah UN sama dengan 7N kurang 3. Kita mau cari suku ke N. Suku ke N yang kita cari itu adalah suku kelima misalnya. Berarti N kita adalah 5 gitu. 7 dikali N kita tadi 5, kita mau cari suku kelima gitu kan ya. Jadi 7 dikali 5 kurang 3. Oke, 7 kali 5 berapa? 35 kurang 3. Berarti jadi 32. Nah, suku kelima kita ternyata adalah 32. Coba kita bikinkan di sini. Suku kelima adalah 32. Oke, sekarang kita mau cek nih, benar nggak suku kelima dengan suku keempat itu jaraknya 7? Benar nggak rumusan ini tadi gitu loh. 25 ke 32, berapa jaraknya? Iya, 7 ya. Berarti benarlah rumusan yang kita cari tadi, yaitu UN sama dengan 7N kurang 3. Jadi rumusan ini kegunaannya adalah membantu kita untuk mencari semua suku-suku yang ada pada deret aritmetika ini. Daripada nanti kalian jumlah-jumlahin, misalnya suku pertamanya kan tadi 4 ya, tambah 7 11, nah, dapat suku kedua. Terus kita sampai mau cari suku ke 1000, nggak mungkin kan kita 1000 kali menambahkan 77 saja gitu. Itu kapan selesainya gitu kan ya? Itu adalah kegajian yang hakiki. Makanya kita menggunakan rumus ini untuk mencari suku-suku yang kita inginkan gitu. Misalnya kita mau cari suku ke 500, berarti tinggal ganti N-nya jadi 500. U500 gitu. Berarti 7 kali 500 kurang 3 gitu. Nah, untuk mencari formula ini kan berarti formulanya adalah UN sama dengan 7N kurang 3. Nah, untuk mencari formula ini kita membutuhkan rumus yang ini tadi, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Dengan bantuan formula ini, UN sama dengan 7N kurang 3, kita juga bisa mencari 53 ini suku keberapa gitu. Apakah suku ke 30 atau suku ke 50 misalnya, atau bisa jadi mungkin suku ke 500 gitu ya, kita tidak tahu. Nah, dari situ kita bisa gunakan UN sama dengan 7N kurang 3 untuk mencari 53 adalah suku keberapa gitu ya. Nah, sekarang kita coba mencari 53 itu suku keberapa. UN sama dengan 7N kurang 3.
Nah, 53 ini kan tadi UN-nya ya. Berarti suku ke N-nya adalah 53. Nah, sama dengan 7N. Karena N-nya kita belum ketahui suku keberapa dia 53 ini gitu ya. Berarti tetap kita bikin N kurang 3 gitu. Sekarang kita mau cari nilai N. Berarti min 3-nya pindah ruas ya. 53 min 3 pindah ruas berarti menjadi positif 3 sama dengan 7N. Nah, sekarang 53 tambah 3 jadi 56 sama dengan 7N. N 7-nya kita pindah karena kita hanya mau mencari nilai N saja, berarti menjadi bagi ya. 56 bagi 7 ya 8, berarti N-nya adalah 8, atau boleh kalian seperti ini kan, berarti nilai N-nya adalah 8. Oh, jadi ternyata UN 53 tadi, UN sama dengan 53 tadi adalah suku ke 8, karena nilai N yang kita dapat tadi kan adalah 8. Oke, sekarang pertanyaan yang gak kalah pentingnya adalah apa hubungan dari deret aritmetika ini dengan notasi sigma yang sudah kakak sebutkan di awal tadi. Kita lihat dulu pengertian dari notasi sigma itu ya. Notasi sigma itu adalah cara singkat untuk menuliskan penjumlahan suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Deret aritmetika ini itu kan sukunya banyak sekali ya. Kebetulan ini tadi sukunya cuma sampai suku ke-8. Bagaimana nanti jika seandainya sukunya sampai suku ke-100? Tentu tangan kalian akan pegal-pegal ya membuat suku-suku tersebut. Makanya di dalam matematika ada yang namanya notasi sigma. Notasi sigma itu adalah mempersingkat penulisan dari suku-suku barisan tadi gitu loh. Sekarang kita salin ke sini. Apa tadi sukunya? Suku-sukunya yaitu 4 ditambah 11 ditambah 18 ditambah 25 dan ditambah bla 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 sampai suku ke-8 ya tadi, yaitu 53. U1, ini U2, ini U3, U4, dan suku ke-8. Oke, sekarang bagaimana cara kita merubah bentuk deret aritmetika ini menjadi bentuk notasi sigma? Sebelumnya, notasi sigma itu memiliki lambang seperti ini ya. Ini adalah lambang sigma. Oke, jadi dalam notasi sigma itu ada yang namanya batas bawah. Kemudian ada namanya batas atas. Kemudian di tengah ini dikasih nanti formula atau rumusan dari deret aritmetika ini. Oke, sekarang kita langsung saja. Batas bawah itu adalah suku dari mana kita memulainya. Kalian bisa lihat, kita memulainya tadi adalah dari suku 1 ya, bukan dari suku 2 atau suku 3. Tapi kita mulai dari suku 1. Berarti N kita adalah 1, karena kita memulai dari suku 1. Jika seandainya kita mulai dari suku 4, berarti N kita adalah 4 gitu. Sekarang batas atasnya. Batas atasnya ini adalah kita tulis suku terakhir. Nah, kebetulan tadi kita sudah tahu suku terakhir kita adalah suku ke-8. Suku ke-8. Berarti batas atas kita adalah suku ke-8. Oke, kita buatkan berarti 8 di sini. Nah, gitu. Kemudian formula lagi. Untuk formula kita tadi memiliki
balik ke slide belakang ya. Kita tadi memiliki rumusan formulanya adalah UN sama dengan 7N kurang 3. Oke. Kita buatkan 7N kurang 3. Nah, selesai, berarti notasi sigma kita hanya seperti ini saja. Dari yang awalnya kita menuliskan panjang ya, dari 4 tambah 11 tambah 18 tambah 25 tambah bla 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 tambah 53. Oke, ini kebetulan sampai suku ke-8, tidak terlalu panjang. Bagaimana nanti jika soalnya itu sampai suku ke-100 gitu ya? Apa nggak pegal tangan kita? Makanya itu ada notasi sigma untuk mempersingkat penulisan. Nah, jadi tulisannya bisa lebih singkat. Bagaimana cara membacanya? Yaitu sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan 8 dengan rumusan 7N kurang 3 gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari suku pertama sampai suku ke-8 memiliki rumus 7N kurang 3. Seperti itu. Sekarang untuk lebih jelasnya, kakak akan berikan satu contoh soal ya. Contoh soal. Misalnya kita punya deret aritmetika, yaitu 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah bla 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 sampai tambah 35 dengan ini U1, U2, bla 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 sampai ke UN. Oke, ini contoh soal kita. Sekarang instruksinya adalah jadikan deret aritmetika ini ke bentuk notasi sigma. Oke, berarti kita buatkan dulu notasi sigmanya. Kemudian kita buatkan batas bawah dan batas atas, kemudian rumusan. Kita sudah bisa mengetahui batas bawah kita adalah suku pertama. Berarti U1 adalah batas bawah kita. N-nya berarti 1 dari suku pertama. Oke, sekarang batas atas kita. Suku keberapa batas atas kita? Nah, masih dalam berbentuk UN ya, belum berbentuk U berapa gitu kan. Sekarang di sini UN, N-nya belum diketahui gitu, entah suku keberapa dia. Berarti kita masih punya tugas untuk mencari U keberapa, U terakhirnya, batas akhirnya. Kemudian kita juga belum mengetahui rumusannya gitu. Apa formula dari deret aritmetika ini? Berarti kita punya dua tugas. Yang pertama mencari nilai N dari UN, dari suku ke N-nya, kita cari nilai N-nya. Kemudian kita cari rumusannya, apa rumusan dari deret aritmetika ini. Untuk mencari formulanya, kita tadi punya rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Oke. Berarti kita bisa mencari formula atau rumus suku ke N-nya dengan menggunakan A tambah N kurang 1 kali B. Sekarang kita masukkan UN, kita tetap buatkan UN karena kita belum mengetahui N itu berapa ya. Untuk A adalah tadi suku pertama. Berapa suku pertama kita? Suku pertama kita adalah 3. Oke. N masih belum kita ketahui, berarti masih tetap buatkan N kurang 1 kali beda. Kita punya beda berapa? Beda itu adalah jarak dari suku ke-1 ke suku kedua. Berapa jaraknya dari 3 ke 5? 2 ya. 5 ke 7, 2 juga. 7 ke 9, 2 juga. Berarti bedanya adalah 2 jaraknya gitu ya, jarak antar suku. Sekarang kita sederhanakan. Oke, kita kali satu per satu ke dalam. 2 kali N berarti 2N. 2 kali min 1 berarti min 2. UN, kita tulis dulu 2N ya, karena 2N kan tidak punya suku sejenis.
Oke, kita buatkan dulu 2N, kemudian 3 dengan min 2 karena dia suku sejenis, maksudnya bisa dikurangi gitu ya, karena sama-sama konstanta gitu kan. Berarti 3 kurang 2 adalah 1, positif 1. Oke, sekarang kita sudah dapatkan formulanya. Kita salin formula ini ke notasi sigma, karena kita sudah dapat ya, langsung aja kita salin. UN-nya adalah 2N tambah 1, berarti 2N tambah 1. Sekarang yang perlu kita cari itu adalah batas atas ini. Batas atasnya berapa gitu. Oke, dari formula ini kita bisa mencari nanti yang namanya batas atas itu. Formulanya adalah UN sama dengan 2N tambah 1. Berarti kita masukkan apa yang diketahui. UN dulu ya, kita masukkan. UN kita berapa tadi? Maksudnya suku ke N kita. Suku terakhir kita adalah 35. Berarti kita ganti UN-nya dengan 35. Suku terakhirnya adalah 35. Berarti 35 sama dengan 2N. 2N. N-nya kita masih ditulis N ya, karena N kan belum diketahui ya, batas atasnya belum diketahui gitu. Itu yang akan kita cari. Tambah 1. Kita cari nilai N-nya. Kita geser ke samping karena nggak muat. Berarti 35 ditambah 2N tambah 1. Untuk mencari nilai N berarti kita pindah dulu. Positif 1 pindah ruas ya, menjadi negatif 1. 35 kurang 1 sama dengan 2N. Sekarang kita ingin mencari N. Oh, 35 kurang 1 dulu berapa? 34 sama dengan 2N. Oke, berarti untuk mencari N kita tinggalkan N sendiri. Positif 2 atau 2-nya kita pindah ke ruas kiri. Karena 2 ini adalah perkalian, jika kita pindah berarti menjadi bagi ya. Berarti 34 bagi 2. Berapa 34 bagi 2? Iya, 17. Dapatlah N kita 17. Atau boleh juga kalian balik penulisannya, N sama dengan 17. Nah, kita dapatkan N ternyata 17. Suku ke N kita ternyata adalah suku ke 17. Jadi 35 ini ternyata adalah U17. Berarti deret aritmatika kita hanya sampai suku ke 17. 35 ini adalah suku ke 17. Sekarang kita masukkan ke dalam notasi sigma kita tadi. Ini notasi sigmanya. Suku terakhirnya adalah 17. Berarti batas atasnya adalah 17. Oke. Selesai, sudah kita dapatkan notasi sigma kita, atau biar lebih rapinya kita bikinkan notasi sigmanya di sini. Jadi notasi sigma kita adalah sigma dengan batas dari 1 sampai berapa tadi batas akhirnya? Suku 17 ya, berarti 17 dengan formula atau rumusannya 2N tambah 1. Nah, inilah jawaban kita gitu. Bisa dipahami? Oke, jika bisa dipahami, kita masuk ke contoh kedua ya. Oke, sekarang kita punya contoh soal, yaitu yang diketahui adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai 4, berarti batas bawahnya adalah suku 1, batas atasnya adalah suku ke 4, berarti dia punya cuman 4 suku gitu ya. Dengan formulanya 3N tambah 2, berarti rumusannya adalah 3N tambah 2. Sekarang kita akan menentukan deret aritmatikanya. Oh, berarti kebalik dari soal pertama tadi ya. Kalau soal pertama tadi kan yang diketahui adalah deret aritmatika, kemudian yang ditanya adalah notasi sigma. Nah, contoh kedua ini yang diketahui adalah notasi sigma dan yang dicari adalah deret aritmatika.
Oke, sekarang untuk mencari deret aritmetika ini mudah sekali. Berarti kita punya 4 suku ya. Sukunya mulai dari suku pertama sampai suku ke-4 gitu. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai 1 sampai nilai 4 ke dalam rumus gitu. Berarti kita buat dulu U1 kita 3N tambah 2. Kita memiliki N-nya adalah 1 ya. UN kita 1. Berarti kita masukkan ke rumus 3 kali 1 tambah 2. Berapa? 3 kali 1 tambah 2 adalah, sama dengannya di bawah aja, 5. Oh, ternyata suku pertama kita adalah 5. Sekarang kita cari suku kedua. Suku kedua kita masukkan juga ke dalam rumus tadi, formula tadi. 3N tambah 2. Berarti 3, N-nya adalah 2. 3 kali 2 tambah 2. 3 kali 2, 6. Tambah 2 adalah 8. Oke, suku kedua kita adalah 8. Sekarang kita lihat suku ketiga, U3 kita. Masukkan juga ke rumus yang tadi, ke formula yang sama. 3N tambah 2. Berarti N kita 3. Kita masukkan nilai N-nya 3 tambah 2. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Oke, kita dapat suku ketiga. Berikutnya kita cari suku keempat, U4. 3N tambah 2. Berarti kita ganti nilai N dengan 4 ya. 3 kali 4 tambah 2. Sip. Berarti 3 kali 4, 12 tambah 2, 16. Oke, berarti deretannya adalah 5, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 16. Nah, karena kan yang ditanya sukunya sampai 4 ya. Nih, lihat ini. Dari notasi sigmanya dari 1 sampai 4. Berarti sukunya hanya 4 saja gitu. Suku 1, suku kedua, suku 3, dan suku 4. Kalau misalnya yang ditanya sampai batas atasnya 8, berarti sukunya nanti ada 8 gitu. Bisa dipahami? Oke, jika paham, materi selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dari notasi sigma. Tapi sifat-sifat dari notasi sigma akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tunggu video kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.